terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, konflik dalam sebuah organisasi termasuk organisasi keagamaan bukan hal baru. Perbedaan pandangan, kepentingan hingga interpretasi aturan seringkali menjadi pemicunya. Namun ketika konflik ini muncul di ruang publik, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dampaknya bagi umat dan sikap apa yang tepat dalam menyikapinya. Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita sapa Profesor Firdaus Muhammad selaku akademisi dan juga pengamat komunikasi politik. Selamat pagi Prof. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Prof? baik. Oke, Prof, tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Bagaimana kemudian konflik dalam organisasi keagamaan, Prof. Dari pandangan Anda sendiri, Prof, secara umum apa sih sebenarnya definisi atau yang dimaksud dari konflik dinamika internal dalam organisasi keagamaan, Prof? Silakan. Ya, secara umum dalam organisasi itu sesungguhnya ada tujuan yang ingin dicapai, ya kan? Sehingga dibuatlah aturan-aturan. Umumnya itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADRT. Itu secara umum, ya. Tetapi seringkali terjadi seperti Anda sudah singgung tadi, terjadi perbedaan perspektif, pandangan gitu. Belum lagi kalau bicara kepentingan. Nah, sering terjadi konflik kepentingan, kadang-kadang orang menyebutnya karena ada kepentingan-kepentingan orang-orang yang ada dalam organisasi itu atau biasa disebut oknum, atau hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan tadi. Terlebih berat lagi kalau sudah organisasi keagamaan, karena pandangan di situ sudah lebih meluas, apalagi biasanya pandangan-pandangannya berbasis pada ideologi. Jadi sebenarnya kalau saya melihat persoalan yang terjadi di organisasi, konflik yang terjadi itu adalah setidaknya dua faktor tadi itu, cara pandang ya di dalam memahami regulasi aturan-aturan dalam sebuah organisasi. Karena perbedaan memahami, menafsirkan ADRT misalnya, aturan-aturan organisasi itu menjadi bahan konflik. Bahkan untuk melahirkan ADRT itu juga kadang-kadang diawali dari konflik-konflik. Nah, yang lebih berat kalau sudah di dalamnya ada kepentingan. Bisa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk kepentingan golongan. Kadang-kadang itu yang merugikan organisasi ketika ada unsur nepotisme di dalamnya. Artinya ada kepentingan-kepentingan yang lebih sifatnya individual atau personal atau kekeluargaan atau kelompok, sehingga merugikan organisasi karena kepentingan organisasi terabaikan, dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu. Nah, menarik sekali yang tadi Anda katakan bahwa ketika menciptakan aturan pun itu juga sebenarnya memicu konflik gitu ya, Prof ya. Lantas kemudian seberapa lumrah sih konflik atau kemudian dinamika internal ini terjadi dalam suatu organisasi keagamaan, Prof? Kalau belakangan ini kita sering melihat organisasi dikelola itu kadang-kadang melahirkan malah dualisme, karena konflik-konflik tadi terjadi dualisme. Tidak terkecuali juga dalam partai politik. Partai politik itu kadang-kadang karena kalah di Munas, kalah di persaingan pemilihan ketua, orang bikin partai. Misalnya kalah di Golkar, Prabowo bikin Partai Gerindra. Kalah di Golkar, Sudrajat itu membuat PKPI. Surya Paloh kalah di Golkar, bikin Nasdem. Itu dinamika yang kemudian kita bisa pahami bahwa karena ada kepentingan-kepentingannya yang tidak tersalurkan di situ, kemudian dia dalam regulasi kita memungkinkan untuk membuat organisasi baru. Tetapi kalau organisasi keagamaan itu relatif lebih rawan, karena di situ bisa saja kepentingan itu datangnya dari luar. Jadi ada faktor eksternal yang bisa mengguncang. Contohnya apa? Dinamika. Ya sebutlah misalnya organisasi keagamaan, ormas.
ada Muhammadiyah, ada NU, tiba-tiba misalnya diberi konsensasi tambang. Oke. Nah, ketika dikasih tambang misalnya, itu organisasi selama ini tidak memproteksi untuk itu, tidak memproyeksikan diri, fokus di situ, tiba-tiba dikasih. Dan akhirnya bisa menjadi konflik internal di dalam karena ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan-kepentingan, ditambah lagi faktor eksternal, ada intervensi. Jadi ormas seperti Nahdlatul Ulama misalnya, itu jatuh bangun dalam berbagai dinamikanya karena di era Orde Baru misalnya, mulai Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, itu kadang ada intervensi-intervensi kekuasaan. Nah, jadi ada konflik internal yang tercipta dari miskomunikasi di orang-orang pengurus, ada juga karena faktor eksternal. Oke, jadi ini yang kemudian memicu konflik terbesar, Prof. Jika kemudian sudah ada konflik internal, dipicu lagi oleh konflik eksternal seperti itu. Karena tadi perbedaan pandangan dan beda kepentingan. Betul. Nah, dan kadang-kadang berkepanjangan itu. Nah, yang paling menarik saat ini, Prof, yang sedang viral, hangat sekali diperbincangkan di seluruh Indonesia mengenai pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang sedang saat ini bisa dikatakan sedang berkonflik internal. Tanggapan Anda menurut hal ini seperti apa, Prof? Ya, soal di Nahdlatul Ulama itu adalah kita harus memahami struktur di NU. Misalnya ada Suriah. Suriah itu posisinya lebih tinggi dibanding dengan Tanfisiyah. Nah, ketika Tanfisiyah dalam pandangan Suriah ada pelanggaran, maka Suriah kemudian melakukan teguran sampai pada pemberhentian dengan alasan tertentu. Nah, inilah yang terjadi di NU sekarang. Suriah itu melakukan rapat mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di Tanfisiyah, yang kemudian ditengarai ini salah satu penyebabnya adalah dari person Kiai Haji Yahya, Gus Yahya sebagai ketua umum Tanfisiyah. Nah, ada beberapa alasan-alasannya yang kemudian dari hasil rapat Suriah itu menetapkan bahwa Gus Yahya diberhentikan dari ketua umum PBNU seorang diri. Jadi tidak memberhentikan yang lain karena dianggap oleh Suriah ada pelanggaran yang dilakukan. Meskipun di publik belum diurai secara detail apa alasan-alasan dari Suriah, tetapi bagi Suriah itu sudah punya alasan kuat untuk memberhentikan. Dan ini bukan konflik personal. Jadi orang sebut kadang-kadang membicarakan posisi Kiai Miftahul Ahyar dengan Gus Yahya. Itu bukan oknum. Beliau berdua orang yang selama ini selaras, tetapi Suriah itu bukan hanya Kiai Miftah, tetapi di situ ada Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang orang sangat alim, ahli usul fiqh, ulama yang bebas dari kepentingan, orientasinya adalah menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Tahun lalu saya ketemu dengan beliau, melihat kealimannya, kesederhanaannya, tapi kedalaman ilmunya. Beliau itu adalah wakil Rois Suriah, Rosam, yang terlibat juga dalam rapat itu yang kemudian hasilnya memaksulkan atau memberhentikan ketua PBNU. Dan per tanggal 9 dan 10 Desember itu adalah ada rapat pleno yang melibatkan dari Suriah, Tanfisiyah, dan dari daerah pengurus wilayah. Agendanya adalah memutuskan pengganti dari Gus Yahya dalam hal ini sebagai PJ. Jadi sebenarnya persoalannya relatif sederhana kalau dilihat dari struktur organisasi NU. Hanya yang menjadi persoalan adalah ini era media sosial yang kemudian multitafsir. Ada yang mengatakan Suriah melanggar ADRT, ada yang mengatakan ada kelompok yang pro Suriah, ada yang kelompok pro Tanfisiyah atau Gus Yahya, ada kelompok ketiga yang menginginkan islah itu mendamaikan keduanya. Ya, lalu kemudian Suriah mengatakan ini bukan konflik personal, tidak perlu islah karena ini bentuk pelanggaran, bukan kesalahan personal yang
harus dimaafkan, tetapi pelanggaran terhadap marwah jam'iyah atau organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya konflik ini justru membesar dengan adanya kehadiran media sosial saat ini, Prof ya, dan juga bahwa tanggapan dari Gus Yahya bahwa menolak untuk mundur dari surat edaran. Namun kita akan membahas hal tersebut, Prof, setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad, akademi dan juga pengamat komunikasi politik. Prof, tadi kita sempat terpotong sejenak, Prof, bahwa menanggapi hal tersebut Gus Yahya kemudian menolak untuk mundur melalui surat edaran. Tanggapannya seperti apa, Prof? Jadi Gus Yahya juga punya argumen, ya, bahwa beliau diangkat oleh proses muktamar. Maka ketika akan dimaksulkan, diberhentikan juga harus melalui muktamar. Itu argumen beliau, dan itu saya kira sah-sah saja karena itu soal pandangan tadi, tafsiran beliau terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi sekarang sudah bergulir, kita cermati di perkembangannya, itu sudah mengarah kepada rapat pleno, ya nanti ketika sudah ada PJ, itu nanti bisa saja mengagendakan dilaksanakannya muktamar. Jadi bukan muktamar luar biasa, tetapi sejatinya itu muktamar NU yang memang sudah tiba waktunya, mungkin bisa lebih dimajukan. Dan saya meyakini persoalan ini sebenarnya hanya di kalangan elit dan juga sebenarnya Gus Yahya itu argumen-argumennya berdasar pada pemahamannya. Tetapi juga dari Surya sudah menjelaskan dari beberapa pertemuan. Ada pertemuan yang sifatnya jam'iyah, organisasi. Ada juga yang misalnya dari Tebu Ireng. Nah, itu Kiai Umar Wahid, Gus Kikin, pengasuh pesantren Tebu Ireng itu melakukan
pertemuan di luar dari pengurus PB. Nah itu untuk menginginkan islah. Jadi dari 3 pandangan ini, dari Suriah, Tanfisiyah sampai kepada kiai-kiai sepuh, itu sebenarnya kita bisa menarik titik benang merah persoalan ini, bahwa nanti akan terselesaikan dengan adanya komunikasi-komunikasi yang diselesaikan sesuai dengan aturan Jam'iyah atau perkumpulan atau organisasi NU. Oke, tadi Anda katakan Prof bahwa konflik ini bisa melebar, bisa viral seperti itu dengan adanya media sosial dan juga diberitakan di mana-mana seperti itu. Dengan adanya konsumsi publik yang juga ikut memandang dalam konflik internal ini, sebenarnya bagaimana kemudian dampaknya kepada umat dan juga masyarakat umum, Prof? Masyarakat kita bagi 2. Ada masyarakat yang hanya melihat dari media sosial, yang kemudian potongan-potongan informasi atau tafsiran personal yang kemudian men-share di akunnya dan itu dikomentari oleh banyak orang. Ada yang responsif saja, yang sesungguhnya tidak terlalu mengetahui persoalan, jadi lebih reaktif karena melihat persoalan ini lalu kemudian menarik garis benang merah bahwa kenapa organisasi seperti ini melakukan konflik seperti ini. Padahal dia melihat pada sisi fragmentasinya saja. Dia tidak melihat bahwa di sini ada persoalan. Inilah sebuah organisasi, ada aturan yang mengatur secara internal organisasi itu dan inilah yang ditegakkan. Nah, jadi kalau di kalangan Jam'iyah, terutama di pengurus, itu di wilayah tidak berkonflik. Ya tidak berimbas secara langsung, misalnya konflik juga di bawah Anda. Jadi di wilayah itu lebih pada wait and see dan mempercayakan bahwa kiai ini akan menyelesaikan masalahnya. Jadi misalnya di wilayah itu ada komentar dari pengurus wilayah tertentu mengatakan bahwa ini seperti kedua orang tua yang ada berselisih paham, anak jangan mengintervensi, kita tunggu saja hasil akhirnya nanti ketika ada undangan yang meminta untuk kita terlibat, kita terlibat. Tapi rata-rata kan menahan diri untuk berbicara karena ini mempercayakan bahwa ini akan diselesaikan oleh para elit NU sendiri. Jadi nanti akan ada titik temunya. Dan ini sudah mengarah akan semakin mengerucut pada titik penyelesaian. Baik Prof. Nah kalau kita berbicara mengenai tadi dikatakan bahwa di media sosial banyak kemudian opini-opini yang sebenarnya kita tidak tahu apakah kemudian itu adalah hoax atau fakta ya Prof. Apakah ini kemudian nanti akan berpengaruh terhadap konflik internal sebuah organisasi keagamaan, Prof? Ya memungkinkan. Ya. Jadi kalau orang di internal itu tidak memahami ya tentang kemana arah organisasi itu, kekuatan dari organisasi itu bisa saja ada orang-orang dari organisasi itu sendiri, misalnya dari pengurus, ya tiba-tiba mengundurkan diri atau melakukan pengembosan, emosi tidak percaya, lalu kemudian kadang-kadang persoalan dalam organisasi justru dipublish keluar. Ibaratnya kalau dalam rumah tangga suami istri itu ada konflik dalam rumah tangganya, tetapi dia berkor-kor bercerita di luar dan akhirnya orang dilibatkan membicarakan persoalannya yang sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan secara internal. Nah, karena sekarang ada media sosial, ini orang berseliweran. Dan ada juga memang kelompok-kelompok yang justru ibaratnya bermain di atas air keruh itu, yang kemudian melahirkan stigma-stigma ormas ini, kelompok ini. Karena apalagi kelompok keagamaan itu sangat rentan karena banyak orang kepentingan-kepentingan di situ. Kepentingan keagamaan dalam hal ini misalnya itu kan dalam beragama itu ada firqah-firqah, ada kelompok-kelompok. Jadi bukan hanya pada organisasinya, tetapi di situ ada sentimen-sentimen ideologis. Jadi ada kelompok ini wajah Islam itu menjadi beragam. Ada yang kelihatan radikal, ada yang moderat, ada yang kelihatan liberal, ada macam-macam ekspresi keagamaan yang sebenarnya itu adalah organisasi-organisasi keagamaan. Ya, ada ormas-ormas tadi. Nahdlatul Ulama itu adalah ormas. Muhammadiyah itu adalah ormas. Organisasi sosial kemasyarakatan. Tetapi karena ini organisasi keagamaan, orang cenderung melihat itu bahwa perseteruan antara satu kelompok dengan kelompok lain, organisasi keagamaan satu dengan yang lain, kadang-kadang terjadi perbenturan, perebutan di wilayah publik. Nah, kadang-kala masyarakat juga terlibat itu. Ya, netizen sekarang itu kadang-kadang mencercah ketika dua kelompok
katakanlah berseteru, bukan islah, bukan mereka mendamaikan, tetapi komentar. Ini salah, itu salah. Jadi akhirnya gaduh. Nah, bagaimana kemudian pengaruhnya untuk persepsi publik dengan otoritas dan juga wibawa dari organisasi keagamaan ini, Prof? Nah, ini yang paling penting. Ini yang membutuhkan edukasi. Jadi ibaratnya kalau kayak keluarga tadi, seharusnya persoalan rumah tangga itu diselesaikan saja. Yang berkonflik suami dan istri, cari titik temu, berkomunikasi, selesaikan sendiri. Jangan sampai anak-anak ikut terlibat, dikorbankan. Nah, sama ada organisasi. Organisasi itu mestinya kayak misalnya Nahdlatul Ulama itu cukup di internal dengan sesama pengurus, rapat pleno, lalu kemudian putuskan di situ. Ini baru konsep sudah tersebar karena era media sosial sekarang. Dan hal seperti ini bukan hal yang baru misalnya di organisasi keagamaan termasuk NU. Misalnya tahun 83-84 itu Kiai Haji Idham Halik itu pernah diminta oleh Kiai Sepuh di Suriah minta supaya beliau mundur. Pada itu 28 tahun beliau memimpin NU, Kiai Haji Idham Halik, yang kemudian digantikan oleh Gus Dur. Itu beliau diminta mundur oleh ulama sepuh di Suriah dan beliau mundur. Tetapi kemudian hari karena ada kelompok tertentu yang minta beliau mungkin bertahan, akhirnya bertahan dan sempat terjadi konflik yang hampir persis sama dengan yang terjadi sekarang antara Suriah dengan Tanfisiyah. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi di organisasi lain. Bahkan terkadang kalau partai politik tadi karena kecewa di Munas, lalu kemudian bikin partai baru. Di dalam organisasi keagamaan juga biasa begitu. Kelompok keagamaan ini lalu kemudian membuat yang baru. Oke, nah tadi menarik sekali Anda katakan bahwa Anda mengandaikan bahwa elit-elit keagamaan di pusat itu sebagai orang tua dan yang di daerah itu sebagai anak, bahwa kemudian ini tidak akan berpengaruh terhadap yang di daerah. Tapi jika misalnya konflik ini nanti berlarut-larut, apakah nanti akan memberikan dampak perpecahan di daerah? Namun kita jeda sejenak, Prof. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad. Tadi sempat kita potong sedikit, Prof, bahwa bagaimana kemudian jika konflik ini berlarut-larut, apakah kemudian memberikan dampak perpecahan di daerah atau seperti apa, Prof? Konflik itu harus diselesaikan. Harus ada semacam resolusi konflik.
Jadi menyelesaikan konflik itu adalah mengidentifikasi, melakukan mapping, pemetaan, mengidentifikasi akar masalahnya apa. Dan kalau organisasi ya tentu ada aturan-aturan yang mengaturnya dan kita patuhi aturan itu sehingga itu bisa menjadi solusi. Karena kalau konflik itu berkepanjangan dengan ego masing-masing, ini di organisasi manapun, itu kalau kedua belah pihak itu mengedepankan ego masing-masing, argumen masing-masing, ya maka yang menjadi korban adalah organisasi. Yang kemudian nanti itu bisa menular ke daerah-daerah, ya cabang-cabangnya lah begitu. Dan ini apa yang terjadi sekarang, misalnya di Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa dipungkiri. Itu pasti ada beban-beban psikologi pada pengurus-pengurus di tingkat wilayah, cabang, atau sebagai warga Nahdliyin. Itu selalu berdoa bagaimana diselesaikan. Padahal ini akar masalah dari elit itu adalah jelas. Ini ada yang ditengarai melanggar aturan, maka ini harus diberi sanksi. Tetapi kan tidak clear sampai di situ saja. Karena yang diberi sanksi juga tidak menerima, lalu kemudian melakukan perlawanan. Dan inilah yang menyebar. Tersebar luas di media sosial, di publik. Berpotensi disalahpahami karena tidak mengetahui akar masalahnya. Jadinya terjadi polarisasi. Ada yang membela ini, membela itu. Bahkan ada kelompok yang justru ingin mendamaikan. Ada juga kelompok yang justru menyalahkan semuanya. Nah, jadi tidak memahami akar persoalan. Nah, jadi kalau ada konflik yang tidak terselesaikan, yakin bahwa itu akan ada dampaknya. Maka kalau di Nahdlatul Ulama, jalan keluarnya adalah melalui jalur organisasi. Misalnya pleno, rapat pleno ya, tanggal 9 ini, 9, 10 itu agendanya. Itu melahirkan PJ yang kemudian mengagendakan untuk melakukan muktamar. Selesai. Itu. Nah, dan jangan sampai konflik-konflik ini nanti diintervensi oleh negara. Pengalaman NU itu seringkali diintervensi oleh negara. Mulai dari Orde Baru, Orde Lama sekalipun Orde Baru. Lalu kemudian di era reformasi, Gus Dur sepanjang masa kepemimpinannya di PBNU di tahun 84 sampai tahun 99 itu penuh intervensi-intervensi terutama Soeharto. Nah, ini pengalaman-pengalaman NU ini sebenarnya sangat menarik. Saya menulis buku 1 abad komunikasi politik NU itu tanda kutip ya, menikmati dinamika-dinamika dari prode ke prode. Tetapi semacam siklus. Ini sudah pernah terjadi, bukan hal yang baru, termasuk yang sekarang. Jadi saya meyakini nanti ada titik temu islah melalui jalan organisasi. Ini sudah pernah terjadi, bukan hal yang baru, tapi ada tambahan sosial media, Prof. Apakah kemudian dengan adanya sosial media bisa memanaskan, bisa memviralkan, tapi apakah bisa meredakan juga, Prof? Risikonya sekarang, apapun itu, lebih kepada membesarkan, memprovokasi. Jadi kan netizen ya, sebetulnya seperti itu sifatnya lebih reaktif. Ketika ada suatu masalah, itu lebih banyak memvonisnya, menyalahkannya sebagai reaksi terhadap apapun itu, lalu kemudian tidak memberi solusi. Nah, itu sangat berbeda ketika media seperti Kompas TV, kita itu bisa clearkan persoalan. Di koran dulu orang bisa clearkan persoalan, di majalah juga demikian. Tetapi ketika di media sosial, yang memberi input, yang memberi pandangan tadi, itu adalah masyarakat dengan opininya. Yang tidak tahu akar persoalan, tidak memahami misalnya struktur di Nahdlatul Ulama tentang Rois Am, Khatib, lalu kemudian Surya, pengurus di wilayah, bentuk-bentuk ada konbesnya, ada muktamarnya, ada dinamika-dinamika. Jadi tidak ada kemungkinan ini, Prof, bahwa sosial media bisa meredakan konflik ini? Cenderung lebih memanaskan. Maka inilah yang harus disadari konflik dari organisasi manapun untuk tidak memflorkan, bermain, memantik emosi publik karena publik itu reaktif. Sangat berbeda dulu ketika masa Orde Baru, ketika media memunculkan isu, dilema, konflik, itu orang akan baca tetapi dengan tafsiran masing-masing dan tidak orang bisa berkomentar. Jadi berhenti di situ. Kalau sekarang media sosial itu pasti banyak orang NU yang berkomentar sebagai keprihatinan. Ada orang kelompok luar NU yang kemudian memberi stigma-stigma yang kemudian bisa mempengaruhi yang lain. Nah, itu. Nah, jadi
kita mengharapkan organisasi manapun sekarang itu untuk lebih mengedepankan soliditas yang dibangun dari ketaatan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disepakati oleh seluruh pengurus yang menyepakati konsensus bersama terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu karena kita yang menetapkan, ya kita juga patuhi bersama. Baik. Maka dengan cara itu menjadi jalan penyelesaian konflik apapun yang terjadi di sebuah organisasi. Baik. Karena kalau tidak, itu kan tersebar di publik, lahirlah seperti sekarang. Jadi beda konflik NU tahun 84 dengan tahun 2025 ini akan berbeda. Padahal ini Nahdlatul Ulama 31 Januari 2026 Masehi itu genap 1 abad. Kalau Hijriah sudah 1 abad, sudah 100 tahun lebih kalau versi Hijriah. Kalau versi Masehi itu tahun depan 31 Januari. Nah, ini momentum 1 abad ini justru harus dibangun soliditas di kalangan Nahdlatul Ulama sebagai representasi organisasi keagamaan yang harus bersatu pandangan, bersatu kepentingan untuk pengembangan Jamiyah atau perkumpulan. Baik, semoga satu momentum 1 abad ini bisa menjadi kesatuan kembali Prof ya, untuk meredakan konflik dan juga bisa menjaga bahwa kita tetap solid seperti itu. Terima kasih sekali lagi Profesor Firdaus sudah bergabung bersama kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.